Tes wawasan kebangsaan adalah materi yang sudah pasti keluar dan juga diujikan di seleksi tahun ini loh. Dan ternyata di tahun-tahun kemarin materi ini sering banget nih menjebak para peserta seleksi. Oleh karena itu, kalian gak boleh ya meremehkan materi ini dan wajib pelajari dari sekarang, salah satunya lewat video ini. Penasaran soal apa aja yang akan kita bahas hari ini? Yuk nonton sampai habis videonya ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para calon abdi negara. Apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Kembali lagi nih bersama aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar bareng materi tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini lewat video ini, aku akan menyampaikan beberapa soal mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Penasaran sama soalnya? Yuk, tanpa lama-lama kita bahas aja langsung. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke soal pertama ya. Semangat dan cita-cita yang luhur, motivasi, dasar, serta pembenaran perjuangan tercantum dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4, B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 1, Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini ditanyakan nih teman-teman mengenai semangat dan cita-cita luhur, motivasi, dasar, dan pembenaran ini tercantum di dalam mana? Apakah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau justru ada di salah satu pasalnya, yaitu pasal 1 ayat 2. Jadi, mengenai semangat dan cita-cita yang luhur, motivasi, dasar, dan juga pembenaran perjuangan ini tercantumnya ternyata ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nih teman-teman. Itu yang mana? Yang ada di alinea yang pertama. Di kalimat mana sih Kak? Di kalimat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Kita bisa lihat ya, semangat dan cita-cita yang luhurnya itu apa? Itu adalah kemerdekaan yang menjadi hak segala bangsa. Dan pembenaran perjuangannya itu untuk apa? Untuk melawan penjajahan di atas dunia. Jadi di sini untuk soal ini jawabannya yang tepat adalah opsi yang D. Oke, kita next ke soal nomor 2 ya. Pada tahun ajaran baru, negara memberikan beasiswa sekolah kepada siswa yang putus sekolah karena kekurangan biaya. Tindakan negara tersebut merupakan salah satu perwujudan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pemberian beasiswa tersebut termasuk salah satu tujuan negara dalam hal apa? A. Memajukan kesejahteraan umum, B. Melindungi bangsa Indonesia, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Melaksanakan ketertiban dunia, E. Menjaga perdamaian abadi yang berkeadilan sosial. Kita lihat nih teman-teman, pemberian beasiswa kepada siswa yang kurang mampu ya, kekurangan biaya sehingga putus sekolah. Jelas ini untuk apa sih teman-teman? Bidang apa? Bidang pendidikan ya. Kira-kira bidang pendidikan ini tujuan utamanya untuk apa sih teman-teman? Jelas banget pemerintah memberikan pemberian beasiswa ini tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, semua masyarakat Indonesia termasuk mereka-mereka yang putus sekolah karena kekurangan biaya masih tetap bisa untuk mengikuti pendidikan, mengikuti sekolah. Nah, jadi di sini untuk soal ini jawabannya adalah yang C ya. Kalau yang A, memajukan kesejahteraan umum, misalnya dengan apa? Misalnya dengan memberikan bantuan pangan, bantuan sosial, kemudian melindungi bangsa Indonesia, itu dengan apa? Membentuk lembaga pertahanan dan keamanan, memperkuat fungsi lembaga pertahanan dan keamanan, melaksanakan ketertiban dunia, itu misalnya kita mengirimkan pasukan atau kontingen Garuda ke negara-negara yang berkonflik. Jadi kalau di sini pemberian beasiswa itu dalam hal pendidikan jelas banget tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Oke, ini dia soal yang nomor 3-nya nih.
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pernyataan bahwa fungsi negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan tersebut merupakan salah satu fungsi negara yang berkaitan erat dengan apa? A. Keadilan sosial, B. Kemanusiaan, C. Kebebasan bernegara, D. Kesejahteraan sosial, atau E. Pertahanan dan keamanan. Nah, jadi soal ini berkaitan antara Undang-Undang Dasar 1945 dengan salah satu fungsi negara. Kita lihat di sini apa sih? Ada pernyataan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segenap bangsa berarti seluruh masyarakat Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia. Kira-kira berkaitannya dengan keadilan, kemanusiaan, kebebasan bernegara, kesejahteraan sosial, atau pertahanan dan keamanan. Jelas banget berkaitan dengan pertahanan dan keamanan ya teman-teman. Apa sih fungsi ini? Fungsi pertahanan dan keamanan. Jadi fungsi pertahanan dan keamanan ini adalah salah satu fungsi negara untuk menjaga warga negaranya dari segala ancaman dan juga segala serangan dari dalam maupun luar negeri teman-teman. Nah di sini selain menjaga rakyatnya dari segala ancaman dan juga serangan, juga apa fungsi pertahanan dan keamanan ini? Juga menjaga keamanan dan juga kedamaian di rakyatnya, teman-teman. Jadi di sini jelas banget ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah fungsi negara yang berkaitan erat dengan pertahanan dan keamanan. Nah, di sini ada keadilan sosial. Fungsi keadilan sosial ini apa sih, Kak? Kalau keadilan sosial ini adalah untuk menciptakan keadilan. Keadilan dalam hal apa? Dalam hal pelaksanaan hak dan juga kewajiban. Kemudian ada apa lagi sih di sini? Ada fungsi kesejahteraan atau fungsi welfare state. Ini apa sih kalau fungsi kesejahteraan? Ini adalah fungsi negara untuk berupaya membentuk masyarakat yang sejahtera dan makmur dengan cara menciptakan tingkat ekonomi masyarakat yang stabil. Jadi di sini kalau berkaitannya dengan melindungi segenap bangsa atau melindungi warga negara, melindungi rakyat, berkaitannya dengan fungsi pertahanan dan keamanan. Atau jawabannya adalah yang E. Eits, tunggu dulu guys. Sebelum aku lanjutin ke soal nomor 4, aku mau ajak kalian dulu nih untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like video ini, kemudian subscribe ya, dan jangan lupa nyalain notifikasi. Karena kita bakal ketemu setiap hari loh teman-teman. Gak cuma sama aku, tapi pastinya ada mentor lainnya juga. Dan jangan lupa untuk share video ini ya. Kalau udah, yuk kita lanjutin ke soal nomor 4-nya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 ya. Kita ganti materi nih ke materi Pancasila. Rafika dilantik sebagai seorang ASN di salah satu instansi daerah. Saat melakukan sumpah jabatan, ia melakukan sumpah untuk selalu setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk pengamalan Pancasila. Dasar hukum tersebut bagi Rafika adalah A. Pancasila merupakan hal penting dalam pembentukan integritas ASN. B. Pejabat negara wajib setia dan patuh terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Atau yang E. Pancasila adalah warisan nenek moyang Indonesia. Nah, di sini kita lihat ya, teman-teman. Sumpah untuk selalu setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah bentuk pengamalan Pancasila. Apa sih dasarnya? Jadi di sini maksudnya itu adalah fungsi si Pancasilanya sebagai apa sih teman-teman? Kenapa sih melakukan sumpah ini adalah bentuk pengamalan Pancasila? Karena Pancasila ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, teman-teman. Maksudnya gimana sih Kak? Apa sih kaitannya? Nah, jadi di sini kalau konteks, di sini Rafika dilantik sebagai seorang ASN, sebagai salah satu aparatur pemerintah, maka Pancasila ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang memberikan wawasan hidup bagi aparatur negara dalam menjalankan tugasnya dan juga wewenangnya. Jadi Pancasila ini sebagai pandangan hidup dalam menjalankan tugas dan juga wewenangnya sebagai seorang ASN. Nah, oleh karena itu teman-teman, moral dan juga sikap aparatur sipil negara atau ASN harus mencerminkan sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Mulai dari sila yang pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sampai sila yang terakhir yaitu sila yang kelima. Nah, dengan mencerminkan sila-sila tersebut di dalam moral dan juga di dalam sikapnya, maka akan membentuk ASN yang menjunjung tinggi kejujuran,
ketangguhan, kemudian konsistensi, dan juga berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Untuk soal nomor 5, materinya masih sama nih tentang Pancasila. Masyarakat Indonesia memiliki suku, agama, dan ras yang beragam. Perbedaan agama tidak lantas membuat keutuhan bangsa terpecah. Sikap yang perlu ditanamkan oleh setiap individu agar pembauran sosial tetap terjadi sesuai dengan sila pertama Pancasila itu apa? A. Memiliki satu agama yang dianut. B. Ikut ambil bagian atas isu-isu yang tidak dipahami. C. Tidak memaksakan agama kepada orang lain. D. Mereferensikan agama tertentu bagi mereka yang belum beragama. E. Hidup berkelompok sesuai persamaan identitas. Nah, teman-teman di sini jadi masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang majemuk karena punya perbedaan suku, agama, dan juga ras yang beragam. Nah, agar terjadi pembauran sosial atau integrasi ya, terjadi pembauran sosial, maka ada sikap yang perlu dilakukan, sikap yang perlu ditanamkan oleh setiap warga negara, oleh setiap individu, yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama ini tentang apa sih teman-teman? Tentang nilai-nilai ketuhanan kan ya. Nilai ketuhanan ini berarti apa? Di sini kita percaya terhadap Tuhan dan juga apa teman-teman, bisa bersikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati antar sesama pemeluk agama. Nah, kira-kira bentuknya apa sih teman-teman sikapnya secara realnya? Dari yang A, B, C, D, E jelas banget, yaitu yang C, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Dan ini juga adalah bentuk pengamalan dari sila pertama Pancasila. Nah, jadi segitu dulu ya teman-teman soal mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila yang bisa aku sampaikan hari ini ke kalian. Gimana nih soalnya yang tadi? Mudah kan teman-teman? Nah, semoga lewat soal-soal tadi bisa bantu kalian ya untuk lebih memahami mengenai wawasan kebangsaan. Dan teman-teman, sebelum aku akhiri video ini, aku mau ajak kalian lagi nih untuk like video ini, kemudian subscribe, nyalain notifikasi, dan juga share video ini ya. Terakhir, aku mau ucapin terima kasih karena kalian sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di bedah soal selanjutnya dan tentunya dengan soal dan materi yang lebih beragam. Dadah!